malah jagongan karo Rama. Ya, pripun? lah iya. Ya kaitane karo desa-desa sing ana. Janjane ya sembuh kuwi kudu dikaji sing tenanan ya kan. Tak. Lah ya, Kenapa ge? lah ya kudu. Tapi abad mboten gitu. Ya tugasmu cah nom-noman kuwi lah ya. Waduh kok pelimpahan wewenang ngeten terus. Ya soalnya aku dhewe wis duweni anu lho, rasa bombong ini sebuah kebanggaan tersendiri kanggo wong tuwek-tuwek kaya aku ngene iki, mergo isih ana sliramu sing nemoni kok ya gelem terutusan goleki benere urip lho. Urip sing bener dudu benere urip lah ya ngono kan. Tapi nggih jalarane niku kan Kak. Jalarane piye? Prestasi. Ya sembolan ngono kan. Soalnya kadangkala kalau ada di titik jenuh nggih ngapunten nih barangkali ya bukan bermaksud menyinggung atau mungkin ini ya sudut pandang pribadi gitu kan. Dalam artian ketika bersinggungan dengan sosial gitu kan, sosial pawongan itu kados-kadosnya lesan ini agak menjenuhkan gitu. Soalnya mereka mireng ngerasan-rasan ningali fenomena politik kados ngoten alah wis tak banting setir mawon. Oh ngono lho. Akhirnya terutusan mawon ternyata ada. Ini gara-gara ngono kuwi. Karena banyak pengetahuan itu yang ternyata nggak match gitu kan. Kalau ibaratkan misalkan kayak gini, persepsi sih lebih cenderung gitu kan. Misalkan kayak belajar fisika, kecepatan gitu. Kecepatan kan jarak dibagi waktu kan ngoten kan Kak rumusnya. Nah, ternyata padahal setiap hari kita selalu bersinggungan dengan kecepatan gitu. Nggih, naik sepeda kan tidak ada orang yang berpikir ke menyambungkan hal-hal kayak gitu untuk memicu kecerdasan gitu kan bagi terutama bagi anak-anak kalau anak kok saya anak tua anak muda dan lebih muda lagi gitu kan gitu. Kadang kalau saya pancing pun anak-anak juga nggak nyambung gitu kan. Nah ternyata ketika saya terjun di sejarah kemudian pernah di pertanian dan sebagainya malah dari sana itu nyambung semua gitu kan yang dulu dipelajari gitu kan. Kayak pupuk organik pernah juga nganu di pupuk organik ya itu akibat jenuh di sejarah akhirnya saya tersesat ke sana gitu kan. Karena di sejarah upek-upek niku konfliknya pasti di urusan pemerintahan gitu kan. Tidak ada yang mencoba dulu itu pertaniannya kayak gimana sih, perikanannya kayak gimana ya. Kalau kita bahas masalah sejarah, salah satu contoh desa-desa kuno itu kan punya sistem pertanian tuh kan. Iya. Kalau ndak makmur kan ndak mungkin yang ada napa tur jenengan wau sapu inten nopo sastra. Sapu interne sapuan inten ya. Lah iya lah. Lah wis ra makmur ya ora mungkin. Dadi simbol Mojopahit kenapa disegani ya mergo rakyate wis sapuan inten wis. Dan jangan-jangan konflik yang tercatat di cerita Janger itu kan juga perlu dipertanyakan. Lah ya wih, kondi asalmu asale. Nah di desa ada kembali ke desa kuno wau gitu, ternyata itu masih beberapa yang secara tidak sengaja gitu kan termunculkan. Salah satu contoh di Gumuk gitu kan, yang kalau mungkin dari ceritanya teman yang di Gumuk itu kan pecahan dari Jelun berarti Jelun ya? Okay, pecahan dari Jelun yang akhirnya bisa ditarik hipotesa sementara itu berarti kan cerita itu ada kaitannya dengan desa kuno Jelun kan gitu kan. Terkait tadi Ratu Ayu Kemuning, kemudian ada beberapa sumber kenapa disebut Gumuk dan sebagainya kayak gitu kan sebenarnya. Nah, ternyata batu-batu di sana itu kalau kita tarik ke negara secara alam berarti itu kayaknya terkait dengan letusan Ijen Purba gitu kan. Ijen Purba berarti Gunung Ijen itu wis suwe banget ya. Duangu
kayaknya itu satu era unda-undi kali Toba kali yang di Rinjani Segoro Anak itu kan. Karena itu termasuk bagian dari Tambora yang gunung-gunung purba zaman dulu gitu. Nah, karena dari struktur tanah, geologi sama artesisnya itu unik. Uniknya piye? Ya rata-rata itu kalau mungkin di daerah pesisir gitu kan, yang saya temukan misalkan, bukan saya temukan ya, secara tidak sengaja ketemu sumber di titik timur itu kan, itu bukan dari batu itu. Kalau di daerah sana kan batuan semua. Lah ya kuwi. Oke. Jadi ada sumber-sumber itu yang keluar dari bongkahan batu gitu. Artesis berarti ya. Iya. Jadi makanya ketika saya pas ke sana mandi gitu loh, segernya beda gitu. Seger banget Oke, nah itu. Itu aku Artesis. diombe ora apa-apa. Loh, saya selalu minum air kayak gitu. Gitu. Ternyata efeknya beda gitu. Saya iki arek sing takoni. Pripun? Sugeng dalu Mas badhe nyuwun pirsa nderek tanglet ingkang siaran menika menapa Wokarta. Nggih. Dalem Parung Asma Bambang Pramusinta menika menapa Radio Mandala nggih menika apa dipilih panjenengan mirengaken menika Radio Mandala nanging saben malam Selasa ngeten iki kita ngobrol budaya, ngobrol wis sak nemune menika kula kare Dimas Dwi Utomo menika nggih matur sembah nuwun sugeng dalu kantor panjenenganipun Kang Mas Bambang Pramusinta. Dalamnya pundi nih? Ora disebutnya panjenengan dalemipun pundi nak Mas? Napa sepindah niki nembe? Kadosipun. Nah yang sampun mboten iki sampun asring asring napa? Asring WA punan iki. Oh sampun. Nggih. Sugeng tepang. Nggih. Jadi kalau Mas napa Pak napa Mbah nih? Kadosipun niti asmanipun Bambang Pramusinta menika panjenengan dangunipun Mas mbok menawi. Oke, Mas Bambang sugeng tetepangan, sugeng midhangetaken. Kayak kula curug nak Bambang Pramusinta. Nggih, iku mau ning ndi iku Di daerah Licin, daerah Licin sing ndi? Ler sebelah utara. Jadi artesis ya. Oke. Ternyata kalau tanya-tanya juga kemarin ke kepala desa Licin, sumber itu juga banyak di atas gitu kan, yang jadi sumbernya Kali Bendo, terus yang di selatan Sendang Seruni, itu kan sumber-sumber artesis gitu. Ning Kali Bendo iki nggih eneng Blumbang tapi ora tau sak. Blumbang Nah, sebelah pundi ini? lek sampean tau ning Kali Bendo, Nggih. iku terus munggah Nganan apa kiri? ning Kali Bendo iki ya. Ning Terjun. ning dalan Kali Bendo sadurunge ning Oh, orang ning terjune ning dalan kuwi, Oke. dalan menuju ning Besaran, preso sampean Besaran. Besaran iki kantore Kali Bendo. nggih. Nah, kantore Kali Bendo lah kan rada menggok meneng gitu. Nggih. Nganan sithik lurus ning daerah cengkeh-cengkehan ning kono sampean ngliwati sadurunge kali, sadurunge jembatan iku. Nggih. Ning kono enek kiri dalan iku koyo enek. Oh, Blumbang niku Nah, yang isin di tapi kuwi ora tau pesat. niku napa mboten sambungan paralon nih? Nah, ora. Blumbange kuwi sumber. Oh, alah. Lah dhisik saelingku tau ditemokne kenong ning kono kuwi. Kenong Kenong gamelan nih. Gamelan. Nggih. Ditemokne lek gak salah 3 lek gak 2. Tasik wonten ceritane versi masyarakat. Soalnya aku rikala semono itu ya wis 20 tahun kepungkur aku apa nemokne roh kenong ditemokne ning kono kuwi. Nggih. Lah terus lek umpama sampean pengen naliti masalah sumber, mbok menawa ya Kali Bendo kuwi ya perlu Oke. dikaji Siap. Mergo kaline kan mengisor. Nggih. Kuwi keahanane Tenginggil. Bang kuwi ning dhuwure kali lho kan Nggih. rada aneh ta. Tapi kalau keanehan-keanehan semacam itu karena jalur air dalam batu itu kan juga termasuk aneh gitu. Iya Bu ya. Seperti yang waktu Kulon Naratas di Raung gitu kan, ada paralon berapa dim ya, kalau segini 4 dim kan sak menten. Nah, Berarti sekitar 8-10 dim. Dan itu bulat. Di fotonya itu bulat gitu. oh. Tapi keluarnya dari batu gitu. Ya itu kan sebenarnya kan sebuah jalur alami dari mata air gitu kan. Nah, Ya,
saged ugi niku bagian dari jalur artesis gitu kan yang bisa bisa keluar baik di ketinggian maupun di bawah gitu kan. Oke, saya Pripun? matur nuwun sangat Mas, dalam saking leladan lempuyangan stasiun Yogyakarta Bambang Pramusinta lho. Kok tebih men? Saestu napa pripun? Napa panjenengan mirengaken lumantar streaming napa? Saking leladan lempuyangan menika sak menika menapa tirah dhateng Banyuwangi ngaten. Nggih sembah nuwun katur panjenengan. Lha misalkan piyambakipun daleme lempuyangan lek kula teng Jogja lah, mampir. Lempuyangan lho. Nate tindak niku napa? Nate ping 3. Dateng lempuyangan nih. Nggih, teng Jogja kan. Stasiun Lempuyangan kan. Nggih, nggih. Nggih. Wah, iki Mas Bambang Pramusinta menika panjenengan saking asli saking Lempuyangan sak menika dateng Lempuyangan menawa sampun dateng Banyuwangi Mas Bambang Pramusinta nggih. Matur sembah nuwun sampun kersa nyambangi Mandala. Terus ger pripun niku ger? Pripun? Terus ciptane pripun piye? Sing artesis kok. Nah. Nggih niku artinya sumur artesis itu jalur air dari alam itu kan kita juga tidak bisa memaksa gitu kan karena memang sudah dari sononya gitu jalur-jalur alamiahnya dan itu kalau di kajian budaya itu dirawat gitu kan karena kita nggak perlu ngebor kalau sekarang ngebor pun biayanya berapa kan gitu kan kalau secara perhitungan gitu kan maka kita tinggal menggunakan fasilitas dari alam sudah difasilitasi alam untuk air sebagai kebutuhan utama hidup kan kayak gitu. Cuma ya itu tadi kita menggunakannya dengan bijak atau justru dengan berlebihan kan gitu kan. Nah dari sana value yang ada gitu kan sehingga memakainya secara berlebihan terus wit-witannya ning dhuwur-dhuwur ditebangi wis padha ae lah ini sumber. Nah niku yang ceritanya dari Pak Budi Osing itu di daerah Kalibendo apa mana gitu itu ada sumber yang berbatasan dengan 3 desa gitu. Wah nanti kuwi Di utaranya Kalibendo itu kayaknya daerah sana pokoknya dari sisi utara gitu. Yang di sana ada selamatan sumber tiap tahun juga ketika ibaratkan kalau dipersemonkan gitu kan nebang satu pohon aja harus musyawarah 1 desa gitu. 3 desa gitu kan karena ya itu tadi sumber itu di perbatasan gitu kan dan itu menghidupi masyarakat di lebih dari 1 desa gitu kan makanya kalau hukum positif dengan hukum sosial masyarakat itu ternyata untuk kesepakatan itu lebih efektif gitu kan. Karena apa? Meskipun hukum ada sanksinya ini dan sebagainya dan faktanya di lingkungan sekitar kita juga masih banyak yang melanggar gitu. Nah pertanyaannya dengan adanya sampah di Banyuwangi misalkan sampah plastik ini dan sebagainya yang akhirnya mengakibatkan banjir bla 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 dan sebagainya. Nah pertanyaannya saat mungkin ada yang kenapa nggak dibuat semacam aturan hukum gitu. Nah pertanyaannya sebanyak apapun aturan hukum kalau kita nggak sadar juga sama saja kan gitu kan. Jadi sing diutamane iki sadaring diri. Ya sadar dulu gitu kan. Nah, dari budaya nilai budayanya bagaimana dari budaya yang positif dulu aja waktu kula tasik SMP kan. Di sekitar rumah itu sering gitu kan kerja bakti gotong royong ayo ngayah kayak gitu kan. Iya. Saya ikut ngayah juga ternyata ketika sekarang sudah jarang bahkan tidak pernah ya saya dengar gitu kan. Sekarang kalau misalkan nganu itu disewakan itu mesin potong itu. Kalau dulu itu ternyata nilainya banyak gitu kan. Yang nggak kenal, jarang ketemu, akhirnya serawung dan sebagainya. Di sana akhirnya rasan-rasan kon kamu megawe ning ndi dan sebagainya. Akhirnya tahu lowongan pekerjaan, informasi-informasi kayak gitu kan sebenarnya ada nilai manfaat dari seringnya ketemu lewat kegiatan-kegiatan sosial semacam itu gitu ya. Sekarang sudah hilang. Ya saiki sepanjene ya piye maneh. Kabeh wis tinggal
tinggalan-tinggalan kuno sing manfaate iki akeh banget iki makanya Leres. ditinggal nih. Ya, ya sing garai yo HP iki lho jane. Ngaten lah. Lah iya lah. Oh saiki wah ngomong-ngomong ayo kapan ketemu ngobrol bareng anu pasan ketemu ya padha nyekel HP. Ngobrol karo HP. Tapi kan seandainya ketika kita paham tupoksi antara HP dengan fungsi sosial kita ketemu nyangkruk atau sesuatu yang artinya kita kembali silaturahmi, ada program dan sebagainya, kayaknya HP juga bisa menjadi nilai manfaat kan gitu. Ya lek umpama sing Oke, iso seandainya seperti itu. Tapi sembarang-barang ngarepe mangane ya dipoto. Ngarepe ngopo. Nyindir gula berarti. Ya ora ngono deh. Oh iki dalem makane wonten Banyuwangi ngetos wonten Logonto Raga Jambi. Oh, Logonto Raga Jambi itu karena nomor WA kula kunjungi. Nah, Atas kopi. yen mboten wonten halangan sasi Riyadin sambang keluarga Mas. Wah ngoten. Nah niki Jogja. piantun Raga Jambi lho niki. Blimbing Sari. Mas Bambang Pramusinto. Logonto pundi masjid? Logonto pundi masjid no teng pundi? Niki piantun Raga Jambi asline pundi panjenengan? Patoman. Niki piantun Oke, satu sungai Logonto itu kan muaranya di Glondong selatan rumah. Oh ngoten nggih. Nggih, Nah niki ngobrol bab sumber niki Mas Bambang nggih. sumber rezeki. Sumber rezeki. Nggih. Oh pundi Logonto pundi panjenengan lampami badhe ngersakaken sekar, badhe ngersakaken gending menika damel penutupan pindah gendinge ingkang panjenengan kersakaken monggo dipun rantos dhateng Logonto pundi terus ngersakne gending napa damel penutup ngoten nggih. Nggih Dimas. Kaya-kaya ya wis waktune awake dhewe pamit. Oke, closing. Pripun? Beberapa budaya tentang ruwat sumber atau berkaitan dengan air gitu kan, baik untuk mengharapkan hujan gitu kan, itu ada di beberapa titik gitu kan. Yang kemarin juga teridentifikasi ada Mantu Banyu, Mantu Kucing. Kalau Banyu. Niki Mantu Banyu. di selatan Raung, Joglo ya? Raung. Oh, ini Raung. Iya. Kalau di Jayapura itu masuk di Iduk-Idukan itu. Oh. Terus kalau di Alian itu kan kebu-kebuan, karena di sana juga ada tari apa ya yang Sanggar Sayu Wiwit itu Kumoro gitu. Kumoro. Nggih, tari Kumoro yang itu Ini nyelamati banyu di sana ora? dijadikan secara, meskipun beliau itu termasuk memodernisasi gitu lah istilahnya karena lewat tarian itu, tapi esensinya itu tetap terkait dengan air gitu kan. Dan itu hal termasuk di Alas Malang juga lewat ritual kebu-kebuan kayak gitu kan. Itu sebenarnya bisa menjadi sebuah apa ya, kayak penguatan tradisi bahwasanya kita adalah masyarakat Bumi Tirta gitu ya. Bumi Tirta. Nggih. Oh, enggak. Oke, tansah lestari. Amin. Nggih. Cekap semanten rumiyin pepanggihan kita ing kalodhangan menika Dimas Dwi Utomo. Nggih. Menika pranyata Mas Bambang Pramusinto menika dalemipun Masjid Logonto Raga Jambi, celak Masjid Logonto Raga Jambi. Oke. Ngersakaken sekar Waljinah. Oh, sing nyekar Waljinah nggih. Kumantil ning ati kula aturaken kagem panjenengan Mas Sugeng Dalu. Kula nggih nyuwun pamit saking sasana karaharjan panjenengan sedaya. Mugi sedaya tansah kinanjar rahayu kalih saking sedaya sambikala. Nuwun. Rahayu Lestari Widodo.